Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keisha dan narasumber Fazza Kemal. dan juga kameramen yang menemani kita di belakang layar. Halo. Dan ada juga dua rekan kami yang berhalangan hadir, yaitu Malik dan juga Alam. Kami dari kelompok 3 pelajaran kimia dari fase S1. Di podcast kali ini kita mengambil masalah banjirop yang mengakibatkan PHK massal, ditemani dengan secangkir kopi yang membuat kita happy. Ya walaupun bisa sapar-sapar lagi tapi Oke, kita lanjut aja ke materinya. Atau nggak sih berita yang viral beberapa bulan yang lalu tentang PT Fuji? PT Fuji ya yang PHK massal gitu ya. Ya. Karena banjirop kalau nggak salah. Sebelumnya juga kita disclaimer dulu ya. Sebelumnya kita udah mencari tahu dulu tentang PT Fuji ini dan 500 PHK massal karena kami diberitahu oleh guru kimia kami. Dan sebelumnya juga kan viral gitu. Kami juga tahu dari TikTok mengenai masalah ini. Jadi secara langsung atau secara singkat saya tahu. Oke. Sebelumnya nih, tahu nggak sih apa itu banjirop? Banjirop ya. Ini kayaknya pelajaran waktu SD ya. Singkatnya sih banjirop itu kayak air laut yang meluap ke daerah permukaan atau daerah daratan yang mengakibatkan banyak kerusakan. Salah satunya ya paling karat-karat gitu, tapi kalau dalam skala besar itu dapat menghancurkan suatu perekonomian. Karena air laut ini kan ngeri ya. Ngeri secara kan kalau logam kayak gini, ini kan stainless, kalau logam biasa itu kalau kena air laut itu gampang karatan. Apalagi kan ini PT ya. PT Fuji Indonesia yang membangun atau memproduksi vending machine. Pasti banyak alat-alat juga yang terbuat dari logam dan itu juga kemungkinan rusak karena banjirop tersebut. Karena banjirop tersebut mungkin menghancurkan atau membuat rusak dari alat-alat yang digunakan di PT Fuji ini yang mengakibatkan berhentinya produksi yang berujung kepada PHK massal. Baik, lanjut. Jelas banget nih penjelasan dari Fazza Kemal. Ya, Selanjutnya, tahu nggak sih penyebab dari banjirop ini apa? banjirop. Penyebab banjirop itu singkatnya itu seperti tadi yang disebutkan bahwa air permukaan laut yang tinggi mengakibatkan luapan air dari laut ke daratan yang mengakibatkan banyak kerusakan. Penyebab banjirop itu secara umum itu adalah global warming. Karena apa global warming? Secara keseluruhan global warming bertanggung jawab atas banjirop karena si permukaan laut yang tinggi dikarenakan karena pemanasan global dari mencairnya es kutub. Ya intinya nggak jauh dari pemanasan global lah yang isu yang sedang hangat ini di dunia. Karena global warming ini mencairkan es di dua kutub kita, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Masalah ini juga bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga sedang gencar-gencarnya untuk berkampanye tentang global warming ini. Tuh. Oke. Jadi, bentar dulu. Jadi intinya adalah permukaan air yang tinggi serta daratan yang menurun. Karena daratan yang menurun itu salah satu penyebab dari banjirop tersebut. Baik, bisa dilanjut. Oke, lanjut. Bisa dijelasin nggak dampak dari banjirop ini apa? Dari yang tadi disebutin kan banjirop itu air laut yang masuk ke daratan atau yang mengairi pendaratan. Jadi kan si air laut ini jahat ya, apalagi ke dalam industri pabrik itu, ke dalam sektor industri. Jadi si banjirop ini berdampak besar terhadap lajunya produksi dari apa namanya tadi, dari PT tersebut, PT Fuji tersebut, yang berakibat kepada terhentinya produksi karena alat-alat yang digunakan untuk memproduksi itu rusak. Rusaknya kenapa? Karena air laut dapat membuat korosi, karat, dan semacamnya kepada mesin-mesin dan mekanisme-mekanisme yang berakibat kepada 500 pegawai dari PT Fuji tersebut mengalami PHK massal. Untungnya dari si PT Fuji ini memberikan pesangon ya.
nggak langsung dipecat tiba-tiba dan biarin aja. Untungnya sekarang PT Fuji masih care kepada karyawannya, dan si PT Fuji ini masih istilahnya peduli lah kepada karyawannya dan masih memberikan pesangon kepada 500 orang tersebut yang mengalami PHK. Dan dampak yang kedua adalah terhentinya laju produksi yang berakibat kepada menurunnya ekspor kepada negara-negara yang menjadi konsumen dari PT Fuji tersebut. Kan si PT Fuji ini memproduksi vending machine yang target marketnya itu dari luar negeri ya? Iya. Luar negeri. Soalnya kan di Indonesia jarangnya penggunaan vending machine. Jadi ya otomatis ekspor dan impornya terhenti. Soalnya produksinya juga gak ada, apa yang mau diekspor gitu. Sama kan barang-barangnya rusak, berarti dampaknya itu adalah kerugian terhadap PT Fuji yang pertama. Yang kedua adalah kerugian terhadap pegawai karena PHK, dan yang ketiga adalah kerugian dari sekitar pantai pesisir dari Semarang tersebut. Baik, bisa dilanjut. Oke, sangat jelas dan sangat rinci ya penjelasan dari Kemal. Lanjut saja. Ada gak sih solusi untuk banjirop ini? Banjirop ya. Soalnya kenaikan permukaan laut dan menurunnya daratan itu bukan kejadian pertama kalinya di Indonesia. Yang terparah itu berada di Jakarta ya. Iya. Bahkan Jakarta itu terancam untuk tenggelam di tahun 2040 mendatang karena turunnya daratan serta kenaikan permukaan laut. Jadi kita mengambil solusi meniru gaya dari gubernur Jakarta sebelumnya, yaitu nggak tahu Anies Baswedan, nggak tahu apa ya, intinya kita membangun tembok yang tinggi di pesisir pantai serta sekaligus menurunkan tingkat penggunaan air tanah di kawasan sekitaran pesisir, bahkan di kawasan daerah tersebut. Contohnya Jakarta, satu Jabodetabek dikurangi penggunaan air tanah, dan kita ini Semarang ya. Di Semarang paling di sekitaran pesisir Jawa Tengah kami bakal mengurangi penggunaan dari air tanah tersebut. Karena kalau urusan kenaikan permukaan laut kan isu yang seluruh dunia, jadi kita cukup sulit juga karena ini menyangkutnya seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Jadi itu solusi yang bisa saya berikan, karena kalau untuk menyangkut global warming cakupannya luas, satu dunia, bukan Indonesia saja. Walaupun Indonesia salah satu terdampak dari global warming tersebut karena terancam tenggelam dan maraknya terjadi banjirop, tetapi isu global warming ini sudah nyebar ke seluruh dunia dan seluruh dunia berusaha untuk menguranginya tersebut. Tapi apalah daya, kita adalah manusia yang hanya bisa merusak tanpa bisa mengembalikan. Jadi intinya kita untuk global warming ini, kesadaran berada di diri kita, berada di diri Anda, dan berada di diri kalian. Kesadaran dimulai dari diri sendiri. Jangan dulu bergencar-gencar untuk orang lain sebelum diri kalian itu benar. Untuk global warming itu saja, dan kenaikan permukaan laut serta menurunnya daratan. Inti dari podcast hari ini adalah semua berawal dari diri sendiri, jangan dulu orang lain, karena diri Anda adalah penentu untuk Terima kasih kepada Fajar Kemal yang telah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang berita yang viral beberapa bulan lalu, yaitu tentang banjirop yang di PT Fuji. Mungkin sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.